Halo Sobat Biba, selamat datang di bimbingan alumni UI. Pada video kali ini, kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT yang pastinya akan membantu persiapan UTBK kamu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video belajar lainnya. Gimana, udah siap? Let's go! Oke, kita mulai masuk ke soal nomor 1. Diketahui UN adalah suku ke N suatu barisan geometri. Oke, kita lihat barisan geometri dengan suku-suku positif. Artinya nilai dari suku barisan geometri tersebut itu tidak boleh negatif ya. 0 juga nggak boleh, dia harus positif. Jika U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 9 dikali 1 U1 tambah 1 U2 ditambah 1 U3, maka nilai U2 minus 2 adalah berapa? Jadi kalau kita lihat di persamaan ini, terdapat 3 variabel yang berbeda, yaitu yang pertama U1, U2, dan U3. Ada 3 variabel. Sementara kita diberikan satu persamaan. Nah, sebenarnya ketika ditanyakan berapakah nilai U1-nya, berapakah nilai U2-nya, berapakah nilai U3, itu data yang diberikan masih kurang cukup. Oke. Setidaknya kita memiliki 3 persamaan ya. Untuk menjawab 3 variabel itu, setidaknya kita minimal memiliki 3 persamaan. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan nilai dari U2 ini? Kita bisa melakukan manipulasi aljabar. Nah, seperti apa manipulasinya? Sekarang kita coba untuk menyederhanakan yang tadinya 3 variabel menjadi 2 variabel. Kita tahu bahwa di dalam barisan geometri berlaku UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Masih ingat ya, untuk barisan geometri. Kemudian, kalau U1 berarti kita ganti N-nya dengan 1. Ya. Jadi U1 itu berarti A dikali R 1 min 1. Jadi sama dengan A dikali R pangkat 0. R pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jadi ini sama dengan A. Oke, begitu. Jadi kita tulis di sini persamaannya menjadi A ditambah U2 itu adalah dengan prinsip yang sama ya. Jadi AR, kemudian U3 menjadi AR kuadrat. Sama dengan 9 dikali 1/A ditambah 1/AR ditambah 1/AR kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pemfaktoran nih. Oke. Jadi untuk menyederhanakan ini, kita lakukan pemfaktoran. Sekarang, faktor dari sini tuh caranya kita lihat variabel apa yang sama. Itu A ya. A-nya yang sama itu di luar dari tanda kurung. Sehingga kita akan dapatkan A dikali 1 ditambah R ditambah R kuadrat. Seperti ini ya. Nah, kita upayakan di ruas kanan ini juga ada faktor yang mirip seperti ini. Misalkan yang ini kita ambil ya. Gimana caranya kita melahirkan faktor 1 ditambah R kuadrat? Ayo, teman-teman pikirin ya. Gimana caranya kita punya faktor 1 tambah R kuadrat? Apa yang akan kita lakukan? Oke, sekarang yang bisa kita lakukan adalah 9. Kemudian kita bagi dengan AR. Lalu kita dapatkan di sini supaya hasilnya 1/A itu kita kalikan dengan R. Oke. Sehingga ini kali ini itu akan menghasilkan 9 dibagi A. Yang mana itu mirip seperti ini. Itu ya. Terus ditambah dengan 1 ditambah lagi dengan 1/R. Oke, tapi ini kita lihat lagi bahwa sepertinya ini nggak mirip seperti yang ada di ruas kiri. Kita bisa mencari lagi yang lain, kira-kira apa? Misalkan kita upayakan bagaimana kalau R kuadrat. Kita coba-coba gitu ya. Oke, berarti ini adalah supaya 9/A, maka kita dapatkan R kuadrat. Kemudian supaya 1/AR, maka kita akan dapatkan R di sini. Kemudian supaya 1/AR kuadrat kita tambahkan 1. Oke. Jadi dari percobaan kita ini ternyata, wah, kita dapat nih faktornya yang sama ya. Jadi ini bisa kita coret.
Sehingga kita akan dapatkan, kita kalikan kedua ruas dengan AR kuadrat, maka kita akan dapatkan A kuadrat R kuadrat sama dengan 9. Sehingga kita akan dapatkan AR kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau gitu berarti AR itu adalah plus minus akar 9. Oke, yaitu bisa plus minus 3 ya. Tapi karena nilai barisan geometri itu suku-suku positif, maka kita pilih yang positif. Jadi AR-nya adalah 3. Oke, dan ini adalah suku yang kedua ya. Seperti ini nih. Kita lihat lagi bahwa ini adalah suku kedua yaitu AR. Jadi U2 adalah 3. Dengan demikian, maka 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah 1 ya, yaitu yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Fungsi f, nah ini kita ngomongin tentang fungsi ya. Didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Ini merupakan fungsi kuadrat tipenya ya. Nilai dari f(f)(2) minus f2 adalah gimana? Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu dari yang dalam. Dari yang sini dulu nih. Ya, jadi kalau ini namanya konsep fungsi komposisi. Setiap kita mengerjakan fungsi komposisi, kalau misalkan kamu punya bentuk kayak gini, misalkan f, orang bilangnya FOF gitu ya. Ini tuh kayak seolah tuh bentuk asing gitu, bentuk aliennya gitu. Diubah dulu ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Jadi ini diubah dulu menjadi bentuk kayak gini. Gitu ya. Nah, kita sudah dihadapkan bentuk yang sudah mudah dicerna seperti ini ya. Jadi kita pelan-pelan ngerjain dari dalam dulu. Berapakah nilai dari F2? Kita hanya tinggal mengganti X-nya dengan 2. Oke, kita ganti aja nih, X-nya dengan 2 nih. Oke, jadi 2 kuadrat min 3 kali 2. Dan itu adalah 4 dikurangin 6. Hasilnya adalah minus 2. Jadi, nilai ini adalah minus 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari F minus 2. Berapa nilai F minus 2? F2-nya kan udah diganti ya dengan min 2 ya. F minus 2 adalah, kita ganti X-nya dengan minus 2. Minus 2 kuadrat min 3 dikali min 2. Sehingga kita akan dapatkan 4 ditambah 6, dan itu adalah 10. Jadi, nilai ini adalah 10. Sekarang kita tinggal cari F10 berapa. F10 adalah, kita ganti X-nya dengan 10. 10 kuadrat min 3 dikali 10. Itu 100 dikurangi 30. Hasilnya adalah 70. Oke? Oke, sekarang kita udah dapat nih bahwa pembilangnya adalah 70. Sekarang bagaimana tentang penyebutnya? Kita tinggal ngambil aja informasi yang ada di bawah, yang warna merah ini ya, itu nilainya 10. Jadi kesimpulannya, 70 dibagi 10 dikurang F2. F2-nya adalah min 2. Sehingga kita punya 7 minus ketemu minus jadi plus ya. Plus 2. Jadi hasilnya adalah 9. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita masuk ke konsep fungsi komposisi ya. Kita bisa lihat soalnya, jika G komposisi F, X min 1 sama dengan X plus 2, dan Fx sama dengan 2X plus 3, manakah pernyataan yang benar? Jadi kita akan menguji satu-satu manakah pernyataan yang benar ya. Kita mulai dari pernyataan pertama dulu. Nilai F2 itu seperti apa? Gampang banget ya. Kita tinggal ganti aja X-nya dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Kalau kita ganti X-nya 2, maka ini juga kita ganti dengan X sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 3, kita akan dapatkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah 7 lebih dari 7? Jawabannya enggak, salah. Sehingga kita nyatakan pernyataan ini salah. Jadi pernyataan yang melibatkan 1 bukanlah pernyataan yang benar. Jadi jelas opsi ini jangan dipilih. Kita pilih opsi C atau D. Nah, jika kamu berada pada posisi di mana waktunya tinggal 1 detik lagi misalkan ya, kamu bisa mencoba-coba gitu ya. C atau D, nebak aja gitu ya. Itu secara matematika probabilitasnya 50% kan. Oke, tapi kalau misalkan masih ada waktu, kita akan lanjut ke pernyataan berikutnya. F3X sama dengan 3 plus 6X. Ini pernyataan yang benar atau enggak?
Kita tinggal ganti aja X-nya di sini tuh dengan 3X. Ini juga sama nih, ikutan diganti dengan 3X. Jadi, kita akan dapatkan F3X adalah 2 dikali 3X ditambah 3. Sehingga kita akan dapatkan 6X plus 3. Dan ini pernyataan yang benar. Oke, berarti jawabannya adalah C ya. Itu kalau mau cepat, tanpa kita membuktikan pernyataan 3 dan pernyataan 4. Tapi karena ini kita lagi belajar, kita akan coba ya, menguji pernyataan yang ketiga. Kita ganti X-nya dengan 0. Ya. F0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. Hasilnya adalah 3, ya, bukan 5. Jadi tentu ini pernyataan yang salah. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan 4. Ini ada G pangkat min 1 seperti ini tuh bukan seper G ya. Tetapi ini adalah fungsi inverse dari G. Nah, bentuk ini juga bentuk yang asing ya, yang harus kita ubah ke dalam bentuk yang lebih kita kenali. Konsep dasar dari fungsi inverse itu untuk diubah ke dalam fungsi tanpa inverse adalah jika kita punya G inverse sesuatu, misalkan G inverse A sama dengan B, maka GB itu sama dengan A. Jadi kita tinggal balik aja, sehingga inverse-nya hilang, seperti itu ya. Ini adalah cara kita bagaimana mengubah ekspresi inverse menjadi tidak inverse ya. Sekali lagi, kenapa kita harus ubah? Karena inverse ini dalam tanda kutip bentuk alien yang harus kita ubah ya, menjadi bentuk yang lebih normal. Seperti ini. Oke, sekarang berarti ini bisa kita ubah G min 7 sama dengan minus 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, apakah pernyataan ini benar? Kita bisa mencari persamaan yang ada G-nya. Persamaan yang ini kan. Jadi itu tuh kalau kakak tulis lagi di sini, G F X min 1. Itu kan ya, cara kita mengubah ekspresi komposisi sama dengan X plus 2. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar ya. Di mana kita perlu mencari dulu nilai dari Fx min 1 dulu nih. Berdasarkan nilai yang di sini. Fx min 1 adalah 2 dikali X min 1 ditambah 3. Sehingga kita akan dapatkan 2X min 2 ditambah 3. Sehingga kita akan dapatkan 2X plus 1. Oke? Sehingga ini kita ganti dengan 2X plus 1. Kita tulis lagi di sini. G 2X plus 1. Apakah atau ini sama dengan X plus 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X yang membuat di sini itu adalah min 7. Berapakah nilai X-nya? Jadi 2X plus 1 sama dengan min 7. 2X sama dengan min 7 dikurang 1 ya. Jadi minus 8. Maka X-nya adalah min 4. Ketika X-nya min 4, maka nilai di sini adalah min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Jadi, G min 7 itu hasilnya adalah min 2. Min 2 ya. Jadi, pernyataan ini benar berarti. Oke. Jadi, kita sudah memvalidasi bahwa memang pernyataannya ada yang benar adalah 2 dan 4. Yang C ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Oke, jajar genjang ya. Masih ingat nggak rumus luas jajar genjang? Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini misalkan ya. Oke, ingat ya, jajar genjang itu panjang di atas sama panjang bawah tuh harus sama dan harus sejajar. Terus ini juga harus sejajar sama yang di sini. Dan panjangnya juga harus sama. Oke. Rumus dari luas jajar genjang itu adalah, misalkan ini panjangnya adalah A, dan ini adalah B, atau disebut sebagai tingginya ya. Maka luas adalah A dikali dengan B. Ya, mirip kayak luas persegi panjang ya. Persegi panjang yang digeser gitu, sehingga dia bentuknya terdeformasi seperti ini. Dan rumus luasnya tetap sama, yaitu A kali B. Ya, kayak mirip kayak panjang kali lebar. Oke, sekarang kalau kita lihat di gambar ini juga ada PQRS ya.
Q sudah diketahui nilai koordinatnya di 0,0, kemudian R di 4,0. Ya, seperti itu. Kemudian T juga 3,0. Oke, kalau kita lihat gambar seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi pembacaan soalnya. Titik T terletak pada QR, seperti gambar, sehingga ST tegak lurus dengan QR. Oh, ternyata ini tegak lurus. Gitu ya. Jika A, B adalah koordinat S, jadi ini adalah A, B, begitu. Nilai 2A plus B adalah apa? Oke. Nah, sekarang gini. Kita lihat bahwa karena ST tegak lurus dengan QR, di mana QR ini horizontal. Kenapa kita yakin banget ini horizontal? Karena ordinatnya sama. Sama-sama 0. Ketika ordinatnya sama, maka mereka berada pada ketinggian yang sama. Oke, jadi ini garis horizontal, si RQ ini ya. Sehingga ST karena tegak lurus dengan RQ, pastilah ST vertikal. Kalau vertikal, maka yang sama adalah absisnya. Jadi, absis dari S akan sama dengan absis dari T, yaitu sebesar 3. Jadi nilai di sini adalah 3 ya. Nilai A-nya 3. Oke, udah aman nilai A-nya nih. Sekarang kita tinggal nyari B-nya. Oke. Karena di sini ordinatnya adalah 0, maka panjang ini adalah B dikurangi 0, yaitu B. Jadi panjang ini adalah B. Oke. Kemudian panjang dari ini adalah 4. Kenapa kita perlu panjang itu? Karena kita diberikan informasi luas. Data itu yang akan kita gunakan untuk mengetahui nilai B-nya itu berapa. Jadi kita buatlah persamaan di mana di dalam persamaan itu terdapat variabel yang ditanyakan. Oke, dalam hal ini kita mau mencari B-nya. Jadi persamaannya adalah persamaan luas. Di dalam persamaan luas itu, L atau luas itu sama dengan PQ atau RQ dikali B. Panjang RQ-nya kayak gini ya. Panjang RQ-nya adalah 4 dikali B, dan L-nya adalah 20. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 20 dibagi 4, maka B-nya adalah 5. Oke, jadi kita dapatkan B-nya adalah 5. Sehingga bisa kita tulis di sini, 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11 ya. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah E, yaitu 11. Gitu. Oke, Sobat Bima, gimana nih? Udah mulai paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan